Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Holil, NIM 192410101018 dari kelas pengantar kecerdasan buatan A. Dan saya, Anne Raihan Fahrani, NIM 192410101031 dari kelas pengantar kecerdasan buatan A. Dan video ini adalah bentuk pengumpulan tugas pengantar kecerdasan buatan minggu pertama dengan perintah untuk mereview salah satu series dokumenter yang berjudul The Age of AI. The Age of AI adalah series dokumenter yang dibawakan oleh Robert Downey Jr. yang membahas tentang kecerdasan buatan, machine learning, dan jaringan saraf tiruan yang akan mengubah kehidupan dunia. Dirilis pertama kali pada 18 September 2019, series ini memiliki 8 episode yang diproduksi di Amerika Serikat dan Kanada oleh Network Entertainment, Sonar Entertainment, dan tim Downey. Episode yang akan kami review adalah episode kelima dengan judul The Space Architects of Mars. Episode ini bercerita tentang bagaimana NASA menggunakan AI untuk mengembangkan teknologi agar manusia dapat hidup di planet Mars. Teknologi ini dikembangkan karena kesadaran bahwa bumi telah mengalami banyak kerusakan. Berakibat beberapa tahun ke depan, bumi menjadi planet yang tidak lagi bisa menyongsong kehidupan manusia. Impian manusia yang ingin tinggal di planet lain tentu tidaklah mudah untuk direalisasikan, mulai dari biaya, waktu, hingga kebutuhan hidup seperti bahan makanan, tempat tinggal, dan aspek lainnya harus dipenuhi. Dan disinilah peran AI dibutuhkan. Ada 5 pembahasan pokok dalam episode ini. Pembahasan pertama yaitu Introduction. Pembahasan kedua adalah 3D Printing a Mars Colony. Pembahasan ketiga adalah Agriculture. Pembahasan keempat adalah Picking the Right Material. Dan pembahasan kelima adalah Testing Martian Habitats. Pada pembahasan pertama, Introduction, memperkenalkan masalah yang akan dibahas, yaitu membangun tempat hidup di planet Mars. Pembahasan kedua adalah 3D Printing a Mars Colony, yang membahas tentang proses yang harus dilalui oleh perusahaan AI Space Factory yang mengikuti kontes NASA untuk mempersiapkan tempat hidup astronot di Mars. AI Space Factory adalah perusahaan yang berkecimpung dalam bidang arsitektur dan teknologi yang dibangun dan diketuai oleh David Mallow. Tim dari AI Space Factory yang mengikuti kontes bernama Tim Marsa, yang diketuai oleh Jeffrey Montes dan Chris Botham. Kehidupan di Mars tentunya sangat berbeda dari bumi, maka dari itu, AI dibutuhkan sebagai alat yang dapat menganalisis aspek-aspek kehidupan di Mars, mulai dari udara, cuaca, makanan, atmosfer, dan lain sebagainya, serta mengolah data tersebut sehingga dapat menghasilkan kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk dari data dan solusi terbaiknya. AI juga berperan sebagai pengendali robot yang nantinya akan membangun tempat hidup di Mars jauh sebelum astronot sampai di sana. Pada bagian ketiga, Agriculture, membahas tentang bagaimana AI membantu untuk mengembangkan sektor agrikultur. Mengapa episode ini membahas tentang agrikultur ya? Tentu saja ada hubungannya dengan pembangunan tempat hidup di Mars. Perusahaan AI Space Factory menggunakan 2 bahan utama dalam pembangunan replika tempat hidup, yaitu batuan basalt yang memang berada di planet Mars dan plastik polimer yang terbuat dari jagung. Tapi tidak mungkin kan
jagung tersebut dibawa dari bumi karena tentunya akan sangat berat. Maka dari itu, perusahaan berencana untuk membangun pertanian di Mars jauh sebelum manusia datang. Tentunya dengan bantuan AI. Salah satu negara dengan perkembangan agrikultur termaju di dunia adalah Belanda. Sektor agrikultur di Belanda saat ini adalah salah satu yang paling maju di dunia, tentu saja dengan bantuan teknologi. Salah satu pusat agrikultur di Belanda adalah Greenhouse Duijvestigen Tomato Farm yang dikembangkan oleh Profesor Leo Marsalis. Greenhouse ini menggunakan beberapa teknologi AI untuk membantu kegiatan agrikultur mereka. Pertama, penggunaan substrat artifisial yang berfungsi sebagai pengganti tanah yang dapat memberikan kebutuhan tanaman secara tepat, tidak kurang maupun lebih. Lalu juga ada sensor yang dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada juga AI yang bertugas untuk mengambil tanaman yang telah matang secara otomatis. Penanaman yang dilakukan di greenhouse membuat pengaturan mengenai suhu, kelembapan, dan lain-lain dapat diatur secara sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tentu saja, hal ini sangat diperlukan saat nantinya AI akan benar-benar dikirimkan ke Mars. Salah satu peneliti di Universitas Wageningen, Belanda, yang juga bagian dari proyek Profesor Leo Marsalis, Rick van de Zid, menyatakan bahwa AI dapat menjembatani data mentah yang diperoleh dari sensor dengan hasil yang diinginkan. Pada pembahasan keempat, Picking the Right Materials, AI Space Factory menemukan sebuah masalah. Robot AI yang digunakan untuk membangun replika tempat hidup mengalami error, sehingga manusia diharuskan terjun langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena saat mengerjakan pembangunan di Mars tidak akan ada manusia yang dapat mengawasi kerja mereka. AI harus dapat mengenali, menganalisis, dan memecahkan masalahnya sendiri. Disinilah machine learning digunakan sebagai media untuk AI agar dapat mempelajari keadaan sekitar dan mengambil keputusan. Misinya sekarang adalah bagaimana AI Space Factory dapat menjadikan hal tersebut menjadi nyata. Pada pembahasan kelima, Testing the Martian Habitats, dilaksanakan tes kepada contoh tempat hidup yang telah dibuat oleh AI Space Factory. Pesaing AI Space Factory, Penn State University, menggunakan beton sebagai bahan utama. Namun sayangnya, tempat hidup yang terbuat dari beton tersebut dapat dengan mudah dihancurkan oleh bulldozer. Tentunya, tempat hidup yang sangat tidak cocok dengan keadaan di Mars yang sangat ekstrim, kadang sangat panas, sangat dingin, angin dan debu, serta jatuhan batuan angkasa. Sedangkan tempat hidup AI Space Factory menggunakan bahan batuan basalt dan polimer yang sangat kuat dan berhasil menahan tekanan dari bulldozer. Keberhasilan ini tentu saja berhubungan dengan kinerja AI. AI menganalisis data yang telah dimasukkan sehingga menghasilkan kemungkinan terbaik dari beberapa pilihan. Dengan menangnya AI Space Factory di kontes ini, maka NASA memberi imbalan berupa uang yang nantinya akan digunakan sebagai dana penelitian pengembangan proyek ini ke depannya. Mengangkat tema tentang AI, series ini menampilkan sisi dari dunia teknologi dan inovasinya kepada penonton. Pemikiran dan inovasi para peneliti yang sangat kreatif dikemas secara baik sehingga mampu memberikan pembelajaran bahkan bagi penonton yang mungkin awam terhadap dunia teknologi. Mulai dari skrip, penataan penggambaran, serta penjelasan yang dikemas dengan menarik dan beruntun membuat series ini dapat menikmati tanpa rasa bosan. Dari episode ini,
Penonton dapat mengambil pembelajaran bahwa tidak ada impian yang mustahil, sekalipun impian itu adalah hidup di planet lain. Asalkan kita sebagai manusia dapat menggunakan seluruh sumber daya yang ada di sekitar kita dengan baik dan optimal, impian tersebut mungkin akan menjadi kenyataan. Mimpi yang Anda impikan sendiri hanyalah mimpi. Mimpi yang dimimpikan bersama adalah kenyataan. John Lennon. Sekian review dari kami mengenai episode kelima series The Space of AI. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.